Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Batang diguyur hujan deras. Deru air menghantam atap gubuk reot di pinggir jalan. Tempat Amir Supitro gandeng mencari perlindungan. Nafasnya memburu. Frustasi terpancar jelas di wajahnya yang belepotan air hujan. Mobil truknya mogok sebelum memasuki Alas Roban, hutan lebat nan gelap yang terkenal dengan cerita mistisnya. Amir melirik jam dinding warung tenda itu, pukul 10 malam. Ia harus segera mencapai Surabaya sebelum fajar untuk mengambil muatan kontainer. Kepalanya terasa pusing memikirkan keterlambatan ini. Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel tua miliknya. Namun sinyal hilang ditelan lebatnya hutan. Sial! Amir mengebrak meja kayu lapuk yang ditempatinya duduk. Ia meneguk kopi pahit yang dipesannya, berharap bisa membuatnya berpikir jernih. Seorang nenek penjual kopi, rambutnya putih disisir rapi, berjalan mendekatinya. Guratan pengalaman terpahat jelas di wajah keriputnya. Mau kemana mas malam-malam begini? Tanya nenek itu dengan suara serak-serak basah. Mau ke Surabaya bu, trukku mogok, terpaksa lanjut malam, kata Amir menyerahkan gelas kopinya yang kosong. Nenek itu menuangkan kembali kopi ke gelas Amir. Hati-hati lewat Alas Roban, banyak cerita tak sedap di sana, ucapnya pelan. Nada suaranya penuh peringatan. Amir tertawa hambar. Gimana mau hati-hati bu? Mau nunggu besok siang bengkel baru buka? Lagi pula cerita mistis itu cuman omongan orang saja. Nenek itu menggeleng pelan, tidak berusaha untuk berdebat. Tatapan matanya yang sayu seolah menyimpan rahasia Alas Roban yang kelam. Amir menghabiskan kopinya dengan cepat. Ia harus segera mencari solusi. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, berharap ada keajaiban berupa sinyal. Tiba-tiba mesin truk di luar mengeluarkan suara erangan. Amir beranjak keluar warung penuh harap. Ia berlari ke arah truknya dan langsung mencoba menyalakan mesin. Mesin itu mengeluarkan suara batu-batu, seolah enggan untuk hidup. Amir mencoba berkali-kali, dan akhirnya dengan suara tersendat, mesin itu hidup. Lega bercampur was-was menyelimuti Amir. Ia tidak bisa berlama-lama. Ia harus segera melewati Alas Roban sebelum truknya mogok lagi. Amir melompat ke kabin truk, menyalakan lampu depan, dan mulai melajukan kendaraannya. Bias cahaya lampu hanya mampu menembus sebagian kecil jalanan yang berkelok dan penuh lubang. Hawa dingin menusuk tulang, diiringi suara gesekan daun-daun tertiup angin kencang. Amir menyalakan lagu dangdut di radio, berharap bisa menghilangkan rasa cemas yang mengelayuti dirinya. Jalanan yang biasanya ramai, malam itu hening mencekam. Sesekali Amir melirik ke kaca spion, khawatir ada yang mengikuti truknya. Cerita nenek penjual kopi terngiang-ngiang di kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah perjalanan, lampu depan truk Amir menangkap sosok bayangan di pinggir jalan. Amir menyipitkan matanya, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Sepertinya seseorang sedang berdiri di sana, melambaikan tangan meminta tolong. Amir menghentikan truknya dengan ragu-ragu. Ia membuka pintu dan mengintip keluar. Kabut tipis menyelimuti jalanan, membuat sosok itu terlihat samar-samar. Sosok itu ternyata seorang wanita. Tubuhnya terlihat kurus dan gemetaran kedinginan. Pakaiannya basah kuyup seperti baru kehujanan. Wajahnya pucat pasi. Matanya penuh ketakutan menatap Amir. Tolong pak, pinta wanita itu dengan suara yang gemetar. Saya ketinggalan bus, bisa tolong antar saya ke kota? Amir ragu sejenak.
Cerita nenek penjual kopi kembali terngiang di kepalanya. Namun melihat kondisi wanita itu yang mengenaskan, rasa iba mengeroyoti hatinya. "Naiklah Bu," kata Amir membuka pintu sebelah penumpang lebih lebar. Wanita itu segera masuk dan langsung terisak. Amir menyalakan lampu kabin untuk melihat wajah wanita itu lebih jelas. Wajahnya nampak lelah dan dipenuhi goresan-goresan kecil. Namanya Asri, begitu ia memperkenalkan diri. Asri mengaku sebagai penumpang bus jurusan Surabaya yang tertinggal di tengah alas roban. Ceritanya bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan ia adalah satu-satunya yang selamat. Amir merasa kasihan dan lega karena tidak sendirian lagi. Ia berbincang dengan Asri untuk mengalihkan perhatian dari rasa was-was yang dirasakannya. Asri bercerita dengan detail tentang kecelakaan bus itu, padahal dia mengaku baru saja tertinggal. Cerita itu seolah-olah Asri yang mengalaminya sendiri. "Supirnya ngebut Pak," kata Asri. Suaranya bergetar. "Dia hilang kendali pas tikungan itu. Busnya berguling berkali-kali." Amir merinding. Cerita Asri terasa begitu nyata. Ia melirik ke kaca spion, memastikan keadaan jalan di belakangnya masih aman. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Amir berusaha setenang mungkin. Asri menggeleng pelan. "Saya bingung Pak, saya tidak tahu harus kemana." Amir mengangguk, berusaha untuk tidak terpengaruh cerita Asri. Ia harus fokus menyetir dan melewati alas roban. Tiba-tiba truk oleng ke kanan. Amir banting setir ke kiri untuk menghindari pohon besar yang tumbang di tengah jalan. Truk nyaris terguling, ban depan sebelah kanan pecah. Amir memaki kesal. Ia terpaksa berhenti dan mengganti ban. Saat Amir sedang mengganti ban, ia melirik ke kabin truk. Kosong. Asri menghilang. Amir pun panik. Ia berteriak memanggil nama Asri, tapi yang ada hanya suara gema yang menakutkan. Hawa dingin menusuk tulang Amir. Ia teringat cerita nenek penjual kopi. Ia merinding. Saat itulah lampu depan truk menangkap bayangan bus tua melintas di kejauhan. Bus itu melaju kencang dengan lampu depan yang redup. Amir teringat cerita hantu bus alas roban yang sering menjemput para arwah penasaran. Dengan jantung yang berdebar kencang, Amir segera menyelesaikan penggantian ban. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, berusaha untuk tidak memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Asri, hantu bus, ketakutan dan kebingungan bercampur aduk dalam benaknya. Amir terus melaju menembus gelapnya alas roban. Akankah Amir berhasil keluar dari hutan angker itu? Akankah teka-teki mengenai Asri terpecahkan? Cahaya lampu truk Amir membelah kegelapan hutan. Hujan deras yang mengguyur sebelumnya telah mereda. Namun udara dingin dan lembab masih menyelimuti pepohonan yang menjulang tinggi di sisi jalan. Amir terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bayangan Asri dan bus hantu yang sama-sama itu masih terngiang di benaknya. Ia tidak berani melirik ke kaca spion, takut melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Namun suara gemertak dari bawah truk membuatnya harus berhenti. Ia mendapati ban cadangan yang baru saja diganti sudah kempis. Ia menggerutu kesal. Kejadian ini semakin membuatnya terjebak di tengah alas roban. Saat Amir membuka kotak perkakas untuk mencari ban serap lainnya, ia melihat ke dalam kabin truk sekali lagi. Ada secercah harapan. Di kursi penumpang tergeletak sebuah tas kain berwarna coklat tua. Tas itu tidak ada sebelumnya, dan Amir yakin Asri tidak membawanya. Rasa penasaran bercampur takut menyeruak di hatinya. Dengan ragu-ragu Amir memungut tas tersebut. Ia membukanya berlahan-lahan
Di dalamnya terdapat dompet lusuh, sebuah handphone jadul, dan sebuah foto yang sudah kusam. Foto tersebut menampilkan seorang wanita berambut panjang yang tersenyum manis, persis wajah Asri. Di belakang wanita itu terlihat seorang pria parubaya yang gagah dan seorang anak laki-laki yang lucu. Telapak tangan Amir berkeringat. Foto keluarga itu seakan membantah cerita Asri yang mengaku menjadi korban kecelakaan bus. Lalu siapa Asri sebenarnya? Dan dari mana asal tas ini? Pertanyaan itu berputar di kepala Amir. Ia merasa ada yang janggal dengan kejadian yang dialaminya. Tiba-tiba suara lolongan anjing liar memecah keheningan malam. Bulu kuduk Amir meremang. Ia segera berkemas, memasukkan kembali tas Asri ke dalam kabin. Ia harus mencari bantuan sebelum malam semakin larut. Amir kembali menyalakan mesin truknya, mengabaikan ban kempis yang tidak bisa diperbaiki. Ia memutuskan untuk terus melaju, berharap bisa menemukan bengkel atau warung di pinggir jalan di sepanjang alas roban. Meskipun bahaya dan rasa takut menghantui, ia tidak punya pilihan lain. Setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang 1 jam, lampu truk Amir menangkap cahaya lampu remang-remang di kejauhan. Harapan kembali muncul di benaknya. Ia segera menambah kecepatan truknya. Semakin dekat, Amir melihat sebuah gubuk reot beratap jerami berdiri di pinggir jalan. Asap tipis mengepul dari cerobong gubuk itu, bertanda ada kehidupan di dalamnya. Amir memberhentikan truknya tepat di depan gubuk. Dengan nafas terengah-engah, Amir turun dari truk dan mengetuk pintu gubuk itu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Seorang lelaki tua renta dengan jenggot putih terurai muncul di balik pintu. "Assalamualaikum," sapa Amir dengan suara gemetar. "Waalaikumsalam," kata lelaki itu. "Ada apa, nak? Kok malam-malam begini baru lewat sini?" Amir menceritakan kejadian yang dialaminya, mulai dari mogoknya truk hingga pertemuannya dengan Asri dan hilangnya ban serap. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama. Sesekali matanya yang keruh menatap Amir dengan tajam. "Kamu bertemu seorang wanita di tengah jalan?" tanya lelaki tua itu setelah Amir selesai bercerita. Amir mengangguk pelan. "Iya, Pak, namanya Asri." Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menarik nafas panjang. "Masuklah, nak," ucapnya sambil mempersilakan Amir masuk ke dalam gubuk. Amir ragu-ragu, namun rasa lelah dan penasaran akhirnya membuatnya masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam suasana remang-remang, hanya diterangi oleh lampu minyak. Bau rempah-rempah dan kayu bakar tercium samar. Lelaki tua itu mempersilakan Amir duduk di kursi kayu yang sudah reot. Ia kemudian menuangkan air hangat ke dalam gelas dan menyodorkannya ke Amir. "Tenangkan pikiranmu dulu, nak," ucap lelaki tua itu dengan nada suara yang lembut. "Malam ini kamu bisa istirahat di sini. Besok pagi baru kita bicarakan tentang apa yang kamu alami." Amir menyerumput air hangat yang ditawarkan lelaki tua itu. Hangatnya perlahan merambat ke seluruh tubuhnya, sedikit meredakan rasa dingin dan ketegangan yang menyelimuti dirinya. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. "Sebelumnya nama saya Amir." Lelaki tua itu mengganggu pelan. "Panggil saja saya Mbah Marijan." "Mbah tahu sesuatu tentang wanita yang saya temui tadi?" tanya Amir memberanikan diri. Mbah Marijan menghela nafas. "Di alas roban ini banyak cerita, nak. Ada yang benar, ada juga yang tidak. Tapi yang pasti, hutan ini menyimpan banyak rahasia." Amir terdiam. Kata-kata Mbah Marijan semakin membuat rasa penasarannya memuncak.
Ia melirik ke tas kain coklat tua yang diletakkan di pojok gubuk. "Mbah pernah melihat tas ini?" tanya Amir sambil menunjuk tas tersebut. Mbah Marijan berjalan mendekati Amir dan mengamati tas itu. Sorot matanya nampak tajam dan serius. "Tas ini milik..." Mbah Marijan berhenti sejenak. Suaranya berbisik pelan. "Arwah penasaran." Amir tersentak kaget. Darahnya seakan berhenti mengalir di tubuhnya. "Maksud Mbah apa?" "Wanita yang kau temui tadi, nak," lanjut Mbah Marijan. "Dia mungkin bukan manusia biasa. Dia arwah yang gentayangan di alas sorban ini." Amir merinding. Perasaan takut bercampur ngeri menjalari dirinya. Foto keluarga di dalam tas itu seakan membantah perkataan Mbah Marijan. Namun penjelasan Mbah Marijan juga masuk akal. "Tapi foto keluarga ini..." Amir terbata-bata. "Bukankah ini keluarganya?" Mbah Marijan mengambil foto itu dan mengamatinya dengan seksama. Wajahnya nampak muram. "Ini Arum," kata Mbah Marijan, "seorang penumpang bus yang mengalami kecelakaan di alas roban beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal bersama suami dan anaknya." Amir ternganga. Berlahan ingatannya kembali pada cerita Asri tentang kecelakaan bus. Detail yang diceritakan Asri persis dengan apa yang dikatakan Mbah Marijan. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanya Amir dengan suara gemetar. Mbah Marijan meletakkan kembali foto itu ke dalam tas. "Arwah Arum mungkin membutuhkan bantuanmu, nak," ujarnya. "Besok pagi kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara melepaskan arwahnya." Malam itu Amir tertidur di gubuk Mbah Marijan dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Sinar matahari pagi mengintip masuk ke dalam gubuk, membangunkan Amir dari tidurnya. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah beristirahat semalaman. Mbah Marijan sudah menyiapkan wedang jahe hangat untuk Amir. "Bagaimana tidurmu, nak?" tanya Mbah Marijan ramah. "Lebih baik, Mbah," kata Amir. "Tapi saya masih penasaran." "Ayo kita sarapan dulu," kata Mbah Marijan sambil menuangkan wedang jahe ke gelas. "Nanti setelah itu kita bahas tentang Arum lebih lanjut." Setelah sarapan, Amir dan Mbah Marijan berbincang serius. Mbah Marijan menceritakan tentang kecelakaan bus yang dialami Arum beberapa tahun yang lalu. Ia juga bercerita tentang banyaknya arwah penasaran yang bergentayangan di alas roban. Salah satunya arwah Arum. "Arwah Arum mungkin membutuhkan bantuanmu untuk menemukan ketenangan," jelas Mbah Marijan. "Kamu harus mengembalikan tas dan foto itu ke tempat kecelakaan bus itu terjadi." Amir merasa ragu. Ia takut kembali ke lokasi yang membuatnya trauma. Namun ia juga kasihan pada Arum yang tak kunjung tenang. "Saya akan membantu, Mbah," tekad Amir akhirnya bulat. Mbah Marijan tersenyum. "Bagus," katanya. "Tapi ada yang harus kamu ingat, nak. Jangan takut. Arwah Arum tidak akan menyakitimu. Dia hanya ingin arwahnya tenang." Dengan dibantu Mbah Marijan, Amir akhirnya bisa memperbaiki truknya. Mbah Marijan telah memberikannya petunjuk tentang lokasi kecelakaan bus, sebuah tikungan tajam yang dikenal dengan tikungan arwah. Perjalanan Amir kali ini terasa lebih berat. Hawa dingin seolah menusuk lebih dalam. Pepohonan yang menjulang tinggi nampak lebih menyeramkan. Dan suara-suara binatang malam yang sesekali terdengar semakin membuat bulu kuduknya merembang. Amir menyalakan radio dengan volume yang kencang, berharap bisa mengusir rasa takut yang menghantuinya. Setelah beberapa jam perjalanan,
Amir akhirnya mengenali tikungan yang digambarkan oleh Mbah Marijan. Sebuah tikungan tajam dengan jurang terjal di sisi kirinya. Amir memperlambat laju truknya dan memarkirkan truknya di pinggir jalan, tepat di tikungan itu. Jantung Amir berdebar kencang. Ia turun dari truk dan berjalan ke tepi jurang. Suasana sunyi dan senyap. Hanya suara angin yang menesing menerpa telinganya. Amir mengeluarkan tas kain coklat milik Arum dari kabin truk. Ia membukanya sekali lagi, menatap foto keluarga Arum dengan perasaan haru. "Arum," panggil Amir pelan. Suaranya bergema di antara pepohonan. "Saya Amir. Mbah Marijan meminta saya untuk membawakan ini kepadamu." Amir melempar tas dan foto keluarga itu ke dalam jurang. Ia memejamkan mata sambil mengucapkan doa dalam hati. Ketika membuka matanya kembali, ia tidak melihat apapun yang aneh. Hawa dingin yang sebelumnya menusuk tulang berlahan menghilang. Tiba-tiba aroma harum bunga melati menyeruak di udara. Aroma itu berlahan memenuhi sekitar tikungan tersebut. Amir tersentak kaget. Ia mengenali aroma itu. Aroma yang sama tercium di gubuk Mbah Marijan. Aroma harum itu semakin kuat, kemudian berlahan memudar. Amir yakin arwah Arum telah menerima pemberiannya dan arwahnya sudah tenang. Hari mulai gelap. Amir segera kembali ke truknya dan menyalakan mesin. Ia harus melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Kali ini ia merasa perjalanannya lebih ringan. Bayangan Asri dan hantu bus sudah tidak lagi menghantuinya. Perjalanan Amir ke Surabaya lancar tanpa hambatan. Sesampainya di Surabaya, ia langsung menemui bosnya dan menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya di Alas Roban. Tentu saja ceritanya tidak sepenuhnya dipercaya sang bos. Meskipun begitu, pengalaman bertemu Arum dan membantu arwahnya tenang meninggalkan kesan mendalam bagi Amir. Ia tidak lagi memandang cerita mistis tentang Alas Roban dengan sebelah mata. Kejadian itu juga membuatnya lebih berhati-hati dan waspada ketika melintasi jalanan yang sepi dan angker. Kisah Amir dan Arum pun menjadi perbincangan hangat di kalangan supir truk. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Namun bagi Amir pengalaman itu nyata dan akan selalu terkenang dalam memorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis ini aku pacu dengan kecepatan sedang, menembus pekat gelapnya sisi kota. Aku melihat spion dalam. Hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa. Sementara Yanto masih dalam posisi yang sama dari beberapa saat yang lalu, berdiri diam di samping pintu keluar bagian depan. Lampu di dalam bis kami biarkan dalam keadaan mati. Memang biasanya seperti itu. Keadaan menjadi gelap, hanya kelihatan cahaya dari luar yang membantu penerangan. Jalur lintas Sumatera ini menjadi jalur yang sudah kami arungi selama nyaris 5 tahun terakhir. Tapi walaupun begitu, aku tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintas banyak bagiannya. Memang beberapa kota besar maupun kecil kami lewati dalam perjalanan. Namun hutan lebat belantara menjadi porsi pemandangan lebih banyak. Dengan kondisi jalan berkelok menanjak dan menurun, membelah lembah perbukitan. Tombol klakson aku tekan sebanyak 3 kali. Ketika beberapa belas meter di depan, terlihat jembatan yang berdiri kokoh di atas sungai yang besar. Kenapa harus begitu? Kenapa harus menekan klakson ketika akan melintasi jembatan? Sebagai supir bis malam, itu sudah menjadi suatu hal yang harus kami lakukan. Artinya kami mengucapkan permisi.
Permisi kepada siapa? Konon katanya setiap jembatan ada penunggunya. Kita sebagai tamu harus bersopan santun dengan si penunggu jembatan. Aku percaya saja. Intinya aku tidak mau kalau nantinya akan terjadi apa-apa kalau sampai tidak membunyikan klakson. Tapi akhirnya lama-kelamaan menekan klakson menjadi suatu kebiasaan. Karena beberapa kali aku dan Yanto melihat dan mengalami kejadian ketika sedang melintasi salah satu jembatan besar di perjalanan. Suatu malam di pertengahan tahun 1996. "Ngantuk kamu toh?" tanyaku kepada Yanto yang berdiri di samping pintu depan. "Enggak bang, tadi kan sudah minum kopi. Abang ngantuk enggak? Mau gantian bang?" Jawabnya diakhiri dengan pertanyaan. "Aman toh," jawabku. Beberapa menit lagi jam 12 tengah malam. Beberapa jam yang lalu, kami baru saja meninggalkan kota Jambi, menuju kota Medan seperti biasanya. Seperti biasanya juga, di Jambi tadi kami beristirahat cukup lama. Aku memarkirkan bis di restoran yang sudah jadi langganan, memberikan kesempatan bagi penumpang untuk sekedar meluruskan badan, beristirahat, dan makan malam tentunya. Singkatnya sekitar jam 9, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini penumpang tergolong sedikit. Kursi hanya terisi kira-kira setengah dari seluruh kursi yang ada. Tapi walaupun begitu, kami harus tetap berangkat mengantarkan penumpang sampai ke kota Medan. Sesekali aku melirik kaca spion dalam, melihat keadaan penumpang. Kelihatan kalau ada yang tertidur, ada yang masih kelihatan terjaga, ada yang duduk sendirian, ada pula yang duduk berdua. Tentu saja ada banyak bangku yang kosong. Yang aku tahu pasti, barisan kursi paling belakang benar-benar dalam keadaan kosong. Tidak ada orang sama sekali. Itu pengamatanku ketika kami lepas dari Jambi. Keseruan dimulai ketika bis memasuki kawasan hutan belantara. Hutan yang sangat gelap, karena tidak ada lampu sama sekali. Kanan kiri hanya pepohonan besar yang berdiri membentang sepanjang sisi jalan. Memang ada beberapa bangunan kecil yang kami lewati. Ada yang berlampu, ada yang tidak. Ada yang kelihatan berpenghuni, ada yang gelap gulita. Jarak satu bangunan dengan bangunan lainnya sangat jauh. Bisa sekitar 500 meter atau bahkan lebih. Sinar lampu dari kendaraan yang sesekali muncul dari arah berlawanan berkelebat menerangi jalan dan bis yang kukendarai ini. Biasanya kalau sedang melintasi wilayah hutan ini, kami yang sebelumnya merasa lelah dan mengantuk akan segar kembali. Belum lagi jalan yang berkelok ke kanan dan ke kiri, menanjak dan menurun, membelah hutan dan perbukitan, membuatku terpaksa harus berkonsentrasi penuh memegang kendali kendaraan. Walaupun injakan pedal gas tidak terlalu dalam, yang menjadikan laju mobil juga tidak terlalu cepat, tetap saja aku harus fokus menatap gelaran jalan beraspal yang sesekali berlubang. "Hati-hati bang, di bawah sudah jembatan asam." Suara Yanto memecah kesunyian, sedikit mengkagetkanku yang sedang berkonsentrasi penuh. "Iya toh," jawabku pendek. "Benar," kata Yanto. "Kami sudah nyaris sampai di jembatan asam. Satu jembatan besar yang sudah tua, yang melintas di atas sungai besar. Kami menyebutnya jembatan asam, karena ada satu pohon asam besar dan rindang yang berdiri kokoh di ujungnya. Pohon ini juga seperti batas wilayah jembatan pada salah satu sisinya. Jalan menuju jembatan asam ini juga cukup menyeramkan. Sekitar 500 meter sebelumnya, kami akan tiba di tempat seperti daratan tinggi. Dari tempat tinggi ini akan terlihat jalan menurun tajam, menuju ke jembatan asam.
Sebelum sampai di jembatan, jalanan menukik menurun tajam sepanjang kira-kira 500 meter, berbelok 2-3 kali ke kanan dan ke kiri, baru kemudian sampai di jembatan Asam. Jadi jembatan ini letaknya di bagian bawah satu lembah yang dalam. Jalanan akan menanjak tajam lagi setelah melewatinya. Banyak cerita seram yang beredar di sini. Ada pula cerita sedih tentang banyak kecelakaan yang pernah terjadi. Banyak kendaraan yang gagal melewati jembatan dengan selamat. Ada yang masuk ke dalam sungai. Ada yang menabrak tebing. Beberapa di antara kecelakaan itu katanya disebabkan rem kendaraan yang tidak bekerja dengan semestinya. Banyak juga kecelakaan yang tidak memiliki sebab yang jelas. Dalam keremangan cahaya, aku berkonsentrasi penuh untuk menuruni jalan menurun menukik tajam. Di kanan kiri banyak pohon besar dan rindang. Tanpa menyentuh pedal gas, aku mengendalikan kecepatan bis hanya dengan menahan pedal rem. Membiarkan roda-rodanya berputar, mengikuti gravitasi yang terus menarik ke bawah. Aku memutar roda kemudi ke kanan dan ke kiri, mengikuti kelokan jalan, menuntun kami untuk terus turun. Akhirnya jembatan Asam sudah kelihatan, hanya tinggal beberapa belas meter di hadapan. Kami dapat melihat fisiknya tersiram cahaya lampu dari bis yang kami tumpangi. Kendaraan satu-satunya yang melintas di lembah yang menakutkan ini. "Hati-hati bang," ucap Yanto pelan. Wajahnya kelihatan tegang, memperhatikan jalan berdiri menatap kaca depan. Aku diam hening tanpa suara, terus fokus memperhatikan jalan. Padahal ini bukan yang pertama kali. Sudah beberapa kali aku lewat wilayah ini. Tapi entah kenapa perasaanku tidak enak. Malam ini hawanya beda dari biasanya. Jalan menjadi datar kembali ketika bis semakin mendekat ke jembatan. Pedal rem kuangkat, kaki berpindah menekan pedal gas untuk menambah kecepatan. Satu pohon asam besar berdiri kokoh di sebelah kanan, berdiri tegak di dalam gelap. Bertanda kalau beberapa meter lagi, bis akan melintas di atas jembatan. Jembatan tua berbahan besi yang kelihatan masih kokoh. Ketika jalan mulai datar inilah, ada kejadian aneh. Kejadian yang hanya sekelebat, hanya beberapa detik. Persis beberapa meter sebelum bis menginjak jembatan, aku melihat ada dua orang yang sedang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan. Berdiri dalam gelap, karena memang tidak ada lampu jalan atau penerangan lainnya. Cahaya hanya bersumber dari lampu bis ini. Aku yakin itu orang, laki-laki dan perempuan yang berdiri berdampingan, berdiri diam menghadap ke seberang. "Kamu lihat toh?" tanyaku kepada Yanto untuk memastikan. "Lihat bang, dua orang kan? Ngapain mereka tengah malam di tempat itu ya?" jawab Yanto dengan logat Medan kentalnya. Lega aku mendengarnya. Berarti bukan hanya aku yang melihat mereka. Tapi beberapa detik setelah percakapan singkat itu, ada sesuatu yang terjadi. Entah apa penyebabnya, mesin bis tiba-tiba mati. Sontak aku langsung menginjak rem, mengendalikan bis untuk menepi. Syukurlah aku dapat menepikan kendaraan dengan mulus, karena memang tidak terlalu cepat juga lajunya. "Ada apa bang?" tanya Yanto penasaran. "Gak tahu, gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba mesinnya mati," jawabku ketika bis sudah benar-benar berhenti. Ada yang aneh ketika aku melihat ke belakang. Ketika hendak melihat keadaan penumpang, ternyata seluruh penumpang masih dalam keadaan tidur. Sama sekali tidak ada yang terbangun. Syukurlah, pikirku dalam hati. Jadi kami bisa mencari tahu penyebab mesin mati dan mencoba memperbaiki dengan tenang tanpa gangguan.
Aku cek mesinnya ya bang. Dengan sigap Yanto langsung membuka pintu dan turun dari bis. Sementara aku masih penasaran, lantas mencoba memutar kunci sekali lagi. Tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Mesin tidak juga mau menyala. Aku melirik kaca spion luar sebelah kiri dan kanan, berniat untuk melihat keadaan Yanto di luar. Apa yang sedang dia lakukan. Namun tanpa hasil. Pekatnya gelap membutakan penglihatan. Aku gak bisa melihat apa-apa. Yanto sama sekali tidak kelihatan. Ya sudah. Lalu aku memutuskan untuk keluar mobil juga. Sebelum membuka pintu, beberapa detik aku menengok ke belakang. Sekali lagi ingin memeriksa keadaan penumpang. Belum berubah. Penumpang yang jumlahnya tidak banyak itu tetap dalam posisinya tertidur lelap. Udara dingin menusuk tulang. Angin bergerak menampar pelan wajah dan tubuh ketika kaki sudah menginjak aspal kasar jalanan. Berlahan aku menutup pintu, menghindari gaduh suara yang bisa membangunkan. Di tengah malam ini, sama sekali tidak ada kendaraan selain kami. Sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas di jalan ini. Langkah kakiku yang sedang berjalan menuju belakang bis menjadi suara satu-satunya suara yang terdengar. Akhirnya aku sampai di belakang bis, tempat di mana mesin mobil berada. Aku melihat pintu mesin dalam keadaan terbuka, tapi tidak ada Yanto. Kemana Yanto? Kok gak kelihatan ya? Batinku. Saat itulah aku lantas melihat ke sekeliling, mencari keberadaannya. Tidak lama terlihat ada kilatan lampu senter beberapa puluh meter di belakang bis. Aku yakin kalau yang memegang lampu senter adalah Yanto, karena tidak ada siapa-siapa lagi. Dan benar, itu Yanto. Walaupun dalam posisi membelakangi, aku bisa mengenali dari postur dan caranya berjalan. "Toh, mau kemana kamu?" Setengah berteriak aku memanggilnya. Jarak kami sekitar 30 meter. Yanto sepertinya sudah hampir sampai di ujung jembatan. Dia sudah sangat dekat dengan dua orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dibantu kilatan sinar lampu senter dan serpihan cahaya langit, aku juga dapat melihat mereka. Dua orang yang kami lihat tadi, sesaat sebelum melintas jembatan. Ternyata mereka masih berdiri di tempatnya. Berdiri diam tapi tidak lagi menghadap ke seberang jalan. Kali ini mereka menghadap ke Yanto. Mendengar teriakanku, Yanto menghentikan langkahnya. "Jemput penumpang bang," begitu jawabnya, setengah berteriak. Saat itulah tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Di tengah hutan, tidak ada rumah apalagi perkampungan, dan tengah malam. Kok bisa ada dua orang yang berdiri di pinggir jalan? Perasaanku sangat tidak enak. Bergegas aku berlari kecil mendekat ke tempat Yanto berdiri. "Sudah toh, gak usah dekati mereka. Ayo kembali ke bis saja. Kita coba memperbaiki mesinnya," ucapku ketika sudah berada di hadapan Yanto. "Iya bang," jawab Yanto pelan. Sepertinya dia mengerti gelagatku. Lalu kami berjalan menuju ke bis. Sesampainya di belakang bis, Yanto mulai memeriksa mesin, mencari tahu penyebab kenapa tiba-tiba mogok. Sementara aku memegang lampu senter, mengarahkan cahayanya kemana Yanto mau. Sekitar 10 menit sudah berlalu. "Sepertinya tidak ada yang rusak bang. Semuanya bagus. Kenapa ya?" Begitu kata Yanto dengan mimik kebingungan. "Aku coba menyalakan lagi saja ya. Siapa tahu sudah bisa," aku bilang begitu. Yanto mengangguk setuju. Tapi sebelum melangkahkan kaki ke depan, rasa penasaran memaksaku untuk mengarahkan lampu senter ke tempat di mana dua orang misterius tadi berada.
Dua orang yang tadinya akan dijemput oleh Yanto. Dua orang yang berdiri di ujung jembatan. Meminjingkan mata untuk memperjelas penglihatan menembus gelap. Kami melihat kalau ternyata mereka sudah tidak ada di tempatnya lagi. Aku dan Yanto saling berpandangan tanpa bicara, tapi kami tahu apa yang ada di dalam benak masing-masing. Kamu tunggu di sini. Aku ke depan menyalakan mesin. Kalau mesin menyala, kamu langsung ke depan. Sekali lagi Yanto mengangguk pelan. Setelah duduk di atas kursi pengemudi, aku langsung memutar anak kunci. Dan ternyata mesin hidup tanpa kendala, menyala normal seperti sedia kala. Tidak lama kemudian Yanto masuk ke dalam bis. Segeralah aku menginjak pedal gas, menjalankan kendaraan, melintas jembatan melewati dan meninggalkannya tanpa halangan. Setelah jembatan, jalanan kembali menanjak agak tinggi, menikung cukup tajam ke kanan dan ke kiri. Gelap masih menyelimuti. Aku dan Yanto masih diam tanpa kata, memiliki kecemasan yang sama, selama masih berada di tempat yang sunyi dan menyeramkan ini. Aku melihat seluruh penumpang masih dalam keadaan tertidur lelap. Sekitar 10 menit menjauh dari jembatan, barulah terlihat 1-2 mobil yang datang melintas dari arah yang berlawanan. Setelah sebelumnya sama sekali tidak ada kendaraan selain kami. Sinar lampu dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan ini memberikan efek cahaya sekelebat menerangi isi dalam bis kami. Di saat inilah beberapa kali aku memperhatikan Yanto menoleh ke arah bagian belakang bis, ke arah kursi paling belakang. Setelah menoleh dan kembali melihat ke depan, wajahnya langsung kelihatan cemas, gusar dan ketakutan. "Ada apa, Anto?" tanyaku penasaran. "Ada penumpang baru di belakang, Bang." Setengah berbisik, Yanto mengucapkan kalimat itu. "Penumpang baru? Kapan naiknya?" Lantas aku coba melihat ke belakang, melihat melalui spion dalam. Gelap, aku sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. "Coba nyalakan lampu belakang, toh." Rasa penasaran yang membuatku memunculkan ide itu. "Yakin, Bang?" tanya Yanto masih dengan suara setengah berbisik. "Iya," jawabku. Tangan kanan Yanto menuju tombol lampu kabin bagian belakang, coba memberikan penerangan agar aku dapat melihat situasi. Akhirnya lampu menyala walaupun redup. Sambil terus fokus mengendalikan bis dan tetap melihat ke depan, beberapa detik aku melirik ke kaca spion dalam, coba melihat ke kursi belakang. Lalu aku menahan nafas. Ternyata memang ada 2 orang penumpang baru, laki-laki dan perempuan, duduk berdampingan di deretan kursi paling belakang. Deretan kursi yang aku yakin sepanjang perjalanan sebelum jembatan, dalam keadaan kosong. Aku sangat yakin. 2 orang penumpang baru itu duduk tegak menghadap ke depan. Matanya terbuka, tidak dalam keadaan tidur seperti penumpang lainnya. Dari penampilannya mereka sangat mirip dengan 2 orang yang kami lihat berdiri di pinggir jalan sebelum jembatan tadi. Amat sangat mirip. Jantungku berdegup kencang, menyadari kalau mereka bukan penumpang biasa. "Matikan lampunya, toh," ucapku pelan. Kemudian Yanto menekan tombolnya. Kemudian keadaan kembali seperti semula, gelap gulita. Di sisa perjalanan, kami tidak berbicara satu sama lain. Tertelan keheningan mencekam. Aku juga tidak berani melirik ke kaca spion. 30 menit kemudian, di kanan kiri jalan sudah kelihatan beberapa rumah penduduk. Sepertinya sebentar lagi kami akan memasuki kota kecil. "Pak, kalau ada pom bensin, berhenti sebentar ya. Aku harus ke toilet."
Suara dari seorang penumpang di belakang memecah kesunyian. "Iya pak," jawabku kemudian. Kebetulan juga aku sudah sangat hafal sekali kalau kira-kira beberapa kilometer di depan memang ada pom bensin. Rencananya kami akan sekalian mengisi bahan bakar di sana. Singkatnya, akhirnya kami sampai di pom bensin. Setelah bis sudah terparkir, beberapa penumpang langsung bangun dari tidurnya dan turun dari bis. Yanto menyalakan seluruh lampu dalam. Kabin menjadi terang. Refleks kami langsung melihat ke arah kursi belakang. Ternyata penumpang baru itu sudah tidak ada di tempatnya. Sudah menghilang. Begitulah satu peristiwa yang dialami oleh Pak Painan di Jalan Lintas Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.